percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Anak muda katakan, I'm not gonna live by what I feel. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that You can do anything. through you I can do anything. Yes, amen. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. You never leave me. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. You who gave me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam-Mu. Karena anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu aku tak pernah berubah.
segenap nafasku menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Biar hidup kami Tuhan jadi persembahan. Tak pernah berubah, wajahmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjadiku dibuatmu, ku kagum padamu. Tahan di segenap nafasku, menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, sungguh indah pagi ini kita bisa ibadah bersama-sama kembali melalui saluran online kita, dan saya percaya buat saudara yang tidak bisa beribadah secara onsite, karena mungkin ada kewajiban yang harus dikerjakan, dan saudara di bawah tanggung jawab orang lain, sehingga harus mengatur jam ibadah. Tapi bagi saudara yang sudah bisa online, onsite, alangkah baiknya kita bisa bersama-sama ibadah. Setiap hari Minggu kami ada di Hotel Artama, Jalan Haji Bau di lantai 3, jam 10 pagi. Mari saudara yang kau diberkati dengan ibadah ini, kau bisa bergabung di ibadah onsite kita. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan ini minggu pertama, dan seperti biasa setiap awal bulan kita akan bersekutu bersama dengan roti dan anggur yang menjadikan kita bersekutu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti untuk perjamuan kudus kita pagi ini. Hari ini saya akan membagikan kebenaran tentang hidup oleh iman. Saudara yang dikasih Tuhan, keyakinan kita, apa yang kita percaya itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, entahkah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Saudara, ketakutan, kekhawatiran itu bekerja seperti iman. Hanya bedanya ketakutan itu menghancurkan, iman itu membangun. Tapi prinsipnya sama-sama mempercayai sesuatu yang belum kelihatan, yang belum kita alami, seolah-olah itu sudah terjadi, sehingga itu mempengaruhi kehidupan kita, perasaan kita, cara berpikir kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita perlunya membangun iman, ya, membangun kehidupan iman. Apa itu iman, saudara? Keyakinan kepada Tuhan dan kehidupan yang seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Artinya kita tidak cuma percaya Tuhan, karena iblis pun percaya. Kalau sudah membaca di Yakobus, iblis itu percaya Tuhan, saudara. Cuma dia gemetar, dia tidak mendekat, dia menjauh. Tapi bagi saudara yang beriman, engkau percaya kepada Tuhan dan engkau mendekat kepada Tuhan. Nah, Yakobus berkata begini di salah satu ayat yang dia tulis, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Jadi yang dimaksud oleh iman di Alkitab adalah iman yang hidup, iman yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu merupakan hasil dari apa yang kita yakini. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan hidupnya semakin lebih baik, semakin bertumbuh dalam kedewasaan, semakin bertumbuh dalam karakter Kristus. GBI secara nasional mempunyai visi menjadi seperti Kristus. Nah, mari kita membaca Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa membaca di layar. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 4 dikatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila telah berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Alkitab berkata, orang yang benar akan hidup oleh imannya, oleh percayanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi imanlah yang membuat kita hidup. Nanti kita akan belajar apa itu yang disebut hidup, saudara. Mungkin hari ini kita bernapas dan saya kan tidak mati. Tetapi seringkali tanpa disadari sebenarnya kita tidak hidup sebagaimana di dalam rencana dan maksud Tuhan. Kita tidak benar-benar hidup, kita cuma bernafas. Tapi jiwa kita mati, rohani kita mati, hidup kita penuh dengan kematian demi kematian. Nah, hari ini kita akan belajar. Di Habakuk pasal 2 tadi dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Tahukah saudara, di pasal sebelumnya ada pengaduan Nabi Habakuk. Ya, di pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat.
Dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di zaman Yoyakim, anak Raja Yosia. Dia merupakan raja kerajaan Yehuda, ya, seorang raja yang jahat dan tidak takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi akibatnya? Mereka mengalami kesulitan, mengalami pembuangan, mengalami hukuman Allah. Nah, Habakuk berteriak kepada Tuhan, menyampaikan pengaduannya, karena dia melihat kekejian dan pelanggaran hukum terjadi di bangsanya. Ketidakadilan terjadi di bangsanya. Pengaduan ini merupakan sebuah ungkapan yang tidak senang atau tidak puas. Kenapa Tuhan biarkan? Karena sepertinya Tuhan berdiam saja. Sehingga dikatakan keadilan muncul terbalik. Saudara, ada banyak orang mengalami pergumulan seperti Habakuk. Kok orang fasik dibiarkan saja? Kok orang jahat dibiarkan baik-baik saja? Kapan pelanggaran ini akan dijatuhi hukuman? Apalagi saudara yang mengalami perlakuan fasik dari orang-orang yang tidak takut Tuhan. Perlakuan buruk, perlakuan jahat, perlakuan yang tidak adil. Saudara, kapan Tuhan hukum? Kita punya pergumulan yang sama. Ini menjadi pergumulan banyak orang yang beribadah, banyak orang saleh bergumul. Kenapa orang fasik? Dia dibiarkan Tuhan. Habakuk pun punya pergumulan seperti ini, saudara. Ya. Nah, di Habakuk 1 ayat 5-11 ada jawaban dari pergumulan Nabi itu. Dari Habakuk. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa ia sendiri yang telah membangkitkan orang Kasdim dengan segala kekejaman tentara mereka untuk menyerang Yehuda. Tuhan sudah kirim orang Kasdim untuk mendidik bangsanya, ya, mendidik bangsa Nabi Habakuk, bangsa Israel yang merupakan kerajaan Yehuda di mana dia tinggal. Tuhan sudah kirim. Tuhan sudah kirim orang Kasdim sebenarnya. Saudara, ada banyak kali orang-orang yang fasik sudah terkena akibat dari tindakan jahatnya sebagai hukuman dari Tuhan, mereka tidak sadar. Orang Israel pun demikian, mereka tidak sadar sudah didatangkan orang Kasdim oleh Tuhan. Dan Habakuk lebih protes lagi, di ayat 12-17 kalau saudara membaca, saudara bisa banyak membuka, saudara akan menemukan ada jawaban, Tuhan sudah menjawab pergumulan Nabi, kenapa Tuhan biarkan? Tuhan tidak biarkan. Nah di ayat 12-17 proteslah lagi, Habakuk kembali mempertanyakan Tuhan, jikalau Allah itu kudus, mengapa dia memakai orang Kasdim yang lebih fasik untuk menghukum bangsanya itu? Kan orang Kasdim lebih jahat, kenapa Tuhan kirim orang Kasdim? Saudara, ada banyak orang hidup seperti begini, mempertanyakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di Habakuk 1:13 dikatakan, mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Loh Tuhan, kalau memang Tuhan mau hukum bangsaku, hukum dong dengan bangsa yang lebih benar. Orang Kasdim kan bangsa kafir, lebih jahat. Kenapa Tuhan membela bangsa yang jahat ini seolah-olah seperti itu? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan suka mempertanyakan atau menuduh Tuhan itu tidak adil. Karena kita ini hanya ciptaan, kita nggak pernah tahu apa yang ada di hati Tuhan, apa yang rancangannya Tuhan, di pandangannya Tuhan. Banyak orang itu sehari-hari seperti orang Farisi yang datang ke bait Allah, dia berdoa begini, Tuhan, aku enggak seperti pemungut cukai loh, aku bayar perpuluhan, aku beribadah, aku lakukan semua kewajiban agamaku. Lalu di sebelahnya, agak berdiri agak jauh, enggak berani lihat ke atas, ada seorang pemungut cukai sambil tepuk dada. Tuhan, aku orang berdosa, aku enggak layak, ampuni aku ya Tuhan. Dan Yesus berkata begini, dari dua orang ini, yang dibenarkan adalah pemungut cukai, yang dicap orang berdosa. Banyak dari kita seperti orang Farisi, merasa lebih baik dari orang lain. Kita beribadah untuk merasa lebih baik. Tadi dikatakan Tuhan, kenapa pakai orang Kasdim? Orang Kasdim kan lebih jahat. Mungkin betul dari sisi kejahatan secara lahiriah karena mereka tidak kenal Tuhan. Tapi orang Yehuda, orang Israel itu umat Tuhan. Sudah ngerti firman tapi melakukan yang jahat. Itu sebabnya
Saudara jangan pernah ukur bahwa, oh saya lebih baik. Belum tentu, saudara. Belum tentu saudara dan saya lebih baik dari orang yang tidak kenal Tuhan. Kita semua cuma dapat kasih karunia, kita cuma diampuni. Dan karena kita diampuni, kita bisa datang kepada kebenaran Allah. Nah, kita akan kembali ke Habakuk pasal 2 ayat 1-4 dan kita akan mulai dari ayat pertama, saudara. Kita kembali ke ayat tema kita di Habakuk pasal 2. Dikatakan ayat pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, kalau engkau punya pergumulan, engkau perlu seperti Habakuk dikatakan dia masuk ke tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Mari kita belajar arti rohani dari tempat pengintaian dan menara. Tahukah saudara tempat pengintaian dan menara ini gambaran dari kehidupan doa kita, saudara. Saudara, ada hal-hal yang kadang-kadang kita hadapi, kita tidak bisa mengatasinya. Ada hal yang kita habis akal, ada yang hal-hal yang membuat kita begitu tertekan, begitu susah, tidak berdaya apa-apa. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Di saat kita tidak lagi berdaya, kita bisa berdoa, saudara. Bahkan ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan ini, ada hal-hal yang sulit, yang sedang saya hadapi pribadi, tapi saya berdoa, saudara. Kalau kita enggak mampu, masih ada Tuhan yang mampu. Kalau kita tidak bisa, masih ada Tuhan yang sanggup menolong. Apa yang saudara sedang hadapi pagi ini? Yang kau tidak bisa, kau tidak lagi sanggup, jangan putus asa. Engkau bisa habis akal, tapi jangan akhiri hidupmu di dalam keputusasaan. Ada Tuhan yang bisa menolongmu. Saudara bisa masuk ke tempat pengintaian, berdiri di menara, masuk ke hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang akan dijawabnya? Tadi dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku, itu kata Yeremia. Tuhan itu mau menjawab doa kita. Itu sebabnya Habakuk tadi masuk ke menara dan menantikan Tuhan karena dia tahu Tuhan mau menjawab pergumulannya. Saudara dan saya, Tuhan mau menjawab pergumulan kita, saudara. Ya, banyak orang memang sudah berdoa, ya, dan tidak menemukan jawaban. Kenapa, saudara? Itu karena mereka tidak menantikan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Kita cuma berdoa, tapi kita tidak menantikan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal yang sedang kita hadapi. Baik itu berhubungan dengan karakter kita, kesulitan yang kita hadapi, atau tantangan di depan kita. Tuhan punya jawaban atas pergumulan saudara lewat firman-Nya. Masihkah kita bersatu teduh, saudara? Atau kita cuma berdoa, tapi kita tidak menantikan firman-Nya? Saudara, di waktu-waktu yang sangat sulit, saya tetap membaca Alkitab bahkan lebih banyak. Merenungkan, sekalipun kadang-kadang seperti cuma membaca sebuah tulisan saja. Tapi ada kalanya, tulisan yang saya baca, Alkitab yang kelihatannya mati, dihidupkan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika saya membaca ayat itu menghidupkan jiwa saya, roh saya. Saya tahu sikap apa yang harus saya kerjakan. Apa yang Tuhan sediakan buat hidup saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan punya jawaban, Tuhan punya jalan buat saudara dan saya. Mari kita lanjut ayat 2 dan 3 dari Habakuk pasal 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh, tidak akan bertangguh, tidak akan ditunda-tunda. Saudara dikasih Tuhan, dari ayat yang saya kasih garis huruf tebal dengan warna yang berbeda, tadi katakan lalu Tuhan menjawab aku. Ya saudara, Tuhan itu punya jawaban dan waktu yang tepat, yang mengertikan Tuhan. Kita seringkali mencoba berpikir Tuhan terlambat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Saya mau tunjukkan. Musa umur 80 baru menanggapi panggilannya Tuhan. Baru Tuhan menampakkan diri di semak yang menyala tapi tidak terbakar. Dan waktu Tuhan menjumpai Musa,
Dia mengutus Musa. Musa sudah berkata, Tuhan, aku tidak fasih berkata-kata. Aku enggak fasih bicara. Ada yang menafsirkan Musa itu gagap. Tapi Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah manusia? Saudara yang dikasih Tuhan, umur 80 sudah kehilangan kekuatan, kemampuan. Minggu lalu saya mendengarkan firman Tuhan bahwa orang yang ditanam di bait Tuhan akan semakin segar di masa tuanya. Dan dia akan tetap berbuah di masa tuanya. Tiba-tiba ayat ini menyentak jiwa saya. Saya kadang-kadang merasa Tuhan, udah terlalu lama nih Tuhan. Coba 25 tahun lalu Tuhan. Saya mulai merintis pelayanan dan kau berkati, pasti akan lebih dahsyat. Kadang saya berpikir bagaimana seumuran saya menjangkau anak-anak remaja. Saya merasa tidak punya kata-kata bahasa yang sama dengan mereka. Tapi waktu minggu lalu saya mendengar firman Tuhan, saya yakin. Oleh anugerah Tuhan, saya pun bisa melayani anak remaja. Saya percaya saudara, Tuhan bisa memampukan kita. Tadi dikatakan, Tuhan menjawab, ya dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sekalipun terasa lama saudara, sekalipun terasa lama dan nampak lambat. Alkitab berkata itu sesuatu yang pasti. Tadi Tuhan berkata sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, yang bikin kita seolah-olah Tuhan terlambat adalah karena kita mengukur diri kita bukan dengan cara Tuhan mengukur kita. Kita merasa sudah tidak mampu, kita merasa sudah tua, sudah telat. Itu kan perasaan kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada terlambat. Pagi ini mungkin saudara yang berkata, bagaimana? Saya mau memulai bisnis lagi dari nol, bangkrut, udah tua, umur 60, apa bisa? Saudara ada banyak cerita bagaimana orang yang sudah tua. Salah satunya kalau saudara melihat salah satu produk ayam goreng paling terkenal, itu pendirinya umur 67 baru memulai usahanya. Setelah dia pensiun, dia memulai menawarkan resep. Dan konon 1008 kali ditolak oleh restoran-restoran yang diajak kerjasama. Dan ke 1009 kali. Di umur 71, dia mulai sukses. Dan hari ini siapa yang tidak kenal dengan logo orang pakai kacamata dan berjenggot, saudara? Sebuah produk yang sangat terkenal. Dari mana? Dari seorang tua. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Mari kita lebih lanjut di ayat 4, Habakuk pasal 4. Ini yang saya akan bahas. Dikatakan orang yang benar, sesungguhnya orang yang benar membusungkan dada, tidak akan lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, di ayat ini, orang benar itu dilawan katakan dengan orang yang membusungkan dada. Orang yang sombong, orang yang angkuh. Itu lawan dari orang benar. Karena kenapa saudara? Alkitab berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Kesombongan itu adalah dosa pertama yang dilakukan sebelum jauh ada perzinahan, ada apapun. Dosa kesombongan pertama terjadi justru di surga. Ketika malaikat yang paling dipercaya Tuhan, yang paling dekat dengan hadiratnya, Lucifer, pemimpin pujian, memberontak melawan dia. Karena dia merasa lebih hebat dari Allah. Dia mau menjadi seperti Allah dan Tuhan lemparkan dia keluar dari surga. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan orang yang benar, ya, itu lawannya orang yang angkuh. Kalau kita angkuh pagi ini, mari kita bertobat, karena itu berarti kita bukan orang benar. Tadi dikatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari saya kasih catatan di bagian ini, jangan ukur diri saudara dan saya dengan kehidupan orang fasik. Jangan iri hati atas kemujuran mereka. Karena Alkitab menulis, mereka akan segera lisut seperti rumput. Saudara, sekalipun kau benar dan kau sangat menderita. Dan sementara orang yang fasik, yang tipu-tipu kita, tipu-tipu bisnis saudara, sepertinya mulus. Alkitab berkata, jangan iri hati, jangan panas hati, tinggalkan itu karena itu tidak mengerjakan kebenaran. Saudara dan saya perlu membangun hati yang benar, tanpa ada perbandingan apapun, perbandingan nasib dengan orang lain tidak perlu. Kita benar seturut standar Alkitab. Kita benar seturut kitab suci sekalipun situasinya tidak benar. Kenapa saya katakan seringkali situasinya tidak benar?
Udah sungguh-sungguh, malah dirugikan. Sudah sungguh-sungguh, malah dijauhi. Sudah sungguh-sungguh, difitnah orang yang fitnah malah hidupnya lebih sukses, lebih makmur. Yang nipu, yang korupsi malah lebih kaya. Sementara kita tertatih-tatih. Kalau engkau orang benar, maka engkau tidak akan menurunkan standar kebenaranmu. Alkitab berkata, orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ini. Orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Kalau orang tidak lurus hati, ya tidak akan baik-baik saja. Karena Amsal berkata begini, tidak ada masa depan bagi penjahat, bagi orang fasik. Pelita orang fasik akan padam. Pelita orang fasik akan padam. Saudara, saya pernah sering memberi gambaran begini. Kita cuma punya lampu 5 watt, tapi nyala. Tetangga kita punya lampu besar 100 watt. Tapi begitu listriknya dinyalakan, lampunya sudah rusak, tidak menyala. Sudah padam, ada gunanya? Tidak ada. Ada banyak orang tidak kekurangan secara materi, tapi jiwanya kosong, hidupnya kosong karena pelitanya sudah padam. Stres. Tahukah saudara, dalam perjalanan kehidupan saya, orang-orang yang paling jahat, itu seringkali justru orang yang sukses secara materi, dengan kondisi yang jauh lebih baik secara tampilan. Tapi mereka bisa maki, mereka bisa dengki, iri hati, memusuhi, dan lain sebagainya. Kalau orang itu pelitanya tidak padam, untuk apa dia menyakiti orang lain, nyikat temannya, untuk apa? Untuk apa membuat cerita, gosip, fitnah, dan sebagainya? Kalau memang pelitanya tidak padam, saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita lupa, di hidup kita yang beriman ada pelita yang menyala. Dan pelita itu akan menuntun jalan kita sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan. Sayangnya banyak anak Tuhan yang sungguh-sungguh saleh masih suka iri hati, masih membandingkan diri dengan orang yang fasik. Sehingga mereka sakit sendiri. Saudara. Banyak orang begini, itu jahat kenapa dia baik-baik saja? Malah saya yang susah. Akibatnya dia menyakiti diri sendiri. Berhentilah menyakiti diri sendiri, saudara. Saudara, orang benar dikatakan akan hidup oleh iman. Ini yang kita bahas pagi ini. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang fasik membusungkan dada, mengandalkan kekuatannya. Orang benar hidup oleh iman. Jadi imanlah yang membuat kita hidup. Apa itu hidup? Seturut ayat tadi, hidup oleh iman. Orang yang benar hidup oleh iman. Apa itu hidup? Saudara dikasih Tuhan, hidup yang pertamanya memiliki kehidupan, tidak mati, segar, aktif, bergerak, bekerja. Terus hidup, hidup dengan makmur. Salah satu arti kata hidup di ayat ini. Bicara tentang kehidupan kita. Ya, kita memiliki kehidupan. Kalau bisnismu memiliki kehidupan, saudara tidak cuma sukses. Tapi engkau beruntung, badanmu sehat, hati sukacita, pernikahanmu bahagia, anak-anakmu tumbuh dengan baik. Saudara, banyak orang hari-hari ini standarnya cuma kaya. Kalau orang kaya itu bahagia, kenapa banyak orang kaya yang terjerat dengan dosa? Kalau orang kaya itu yang bahagia, kenapa ada orang kaya untuk tidur perlu pakai obat? Karena itu tidak hidup, saudara. Kalau engkau hidup pagi ini, yang susah-susah tidur, bisa tidur pulas malam ini. Kalau engkau hidup, ada kehidupan masuk dalam hidupmu. Hidup Allah. Maka yang terjadi, ada kesembuhan ilahi. Ada pertolongan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Arti hidup yang kedua adalah menghidupkan kembali. Waktu saya membaca ayat ini, arti hidup itu menghidupkan kembali. Baik dari penyakit, keputusasaan, keadaan pingsan maupun dari kematian. Saudara, di mana ada kehidupan? Maka di situ ada kebangkitan. Semoga Arauna mengalami kebangkitan rohani. Kita mengalami kehidupan Allah. Kita salah satu tanda ada kebangunan rohani. Ada jiwa yang dipulihkan dari putus asa, depresi. Kalau ada di antara saudara sedang depresi pagi ini, kiranya hidup Allah itu masuk dalam hidup saudara. Mengangkat semua beban palsu, semua beban berat yang ditaruh oleh iblis yang Tuhan tidak pernah taruh dalam pundakmu. Beban yang Tuhan taruh adalah engkau berjalan di dalam kebenarannya. Bahkan saudara, menghidupkan kembali dari sakit. Dalam pelayanan di Arauna, ada banyak kali mujizat terjadi. Semoga lewat online ini pun saudara mengalami keajaiban. Ada kesembuhan ilahi terjadi.
Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, maka di layar saudara, di layar YouTube saudara ada nomor yang bisa dihubungi, silakan hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan. Di beberapa pengalaman saya mendoakan orang kena COVID, orang kena lumpuh, dikuasai roh jahat, hanya lewat telepon, sembuh. Tuhan itu tidak pernah dibatasi. Kita akan belajar apa hidup selanjutnya. Selain memiliki kehidupan, menghidupkan kembali, kata hidupannya dipercepat, dilancarkan, disegerakan. Saudara, kalau hidup oleh iman dan kehidupan itu bekerja, maka saudara akan dilancarkan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Itu yang namanya hidup. Dan Tuhan mau kita hidup oleh iman. Hidup itu bukan sekedar kata benda, tapi juga kata kerja, di mana kita berperilaku, di mana kita bergerak, bertindak. Saudara, saya disembuhkan oleh Tuhan di 2003 dari hidup oleh mood dan perasaan. Kalau moodnya lagi drop, itu kayaknya Tuhan begitu jauh. Sampai satu kali ayat yang saya baca di Alkitab, orang yang benar hidup oleh iman, tiba-tiba ayat itu loncat. Loh, selama ini saya tidak hidup oleh iman. Saya hidup oleh mood, oleh logika, oleh perasaan. Pantas, depresi panjang. Kalau Tuhan bisa sembuhkan saya karena hidup oleh iman. Pagi ini kau sedang depresi. Mari belajar hidup oleh iman. Sehingga waktu tekanan perasaanmu sedang bekerja, maka engkau akan bertindak benar, engkau akan hidup benar. Engkau akan berlaku benar, mengambil keputusan yang benar. Banyak orang hidup oleh mood. Pada waktu moodnya drop, keluar dari kerjaan. Pada waktu moodnya drop, dia ganti kerjaan. Pada waktu moodnya drop, pindah gereja. Padahal mood kita, perasaan kita itu penipu ulung. Karena perasaan itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang buruk atas hidup kita. Saya sudah sering katakan ini, saudara, mari imanlah yang membuat kita hidup. Nah, bagaimana kita mengembangkan hidup oleh iman? Yang pertama, saudara, bagaimana kita mengembangkan hidup oleh iman? Mari kita memiliki kelembutan dan kerendahan hati. Kita belajar dari Abraham. Dikatakan di Ibrani 11:8, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Saudara, kalau Abraham tidak punya kelembutan hati dan kerendahan hati, maka dia berkata, engkau tahu apa Tuhan? Emangnya kau Tuhan betulan? Saya di negeriku sudah kaya, saya sudah sukses, untuk apa saya pergi Tuhan? Tapi Abraham mendengar suara, belum ada kitab suci, saudara. Mending kita sekarang ada Alkitab. Abraham cuma dengar suara, Abraham pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang kutunjukkan. Abraham langsung pergi, saudara. Wow. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Dimulai dari kelembutan dan kerendahan hati. Saudara, Tuhan lebih tahu dari hidup kita. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Mari kita miliki kelembutan hati dan kerendahan hati. Orang yang lembut hati dan rendah hati itu mudah dibimbing, mudah dibentuk, mudah digembalakan, mudah dimuridkan. Orang-orang yang tidak punya kelembutan hati, mereka tidak mudah dimuridkan, bahkan tidak mau jadi murid, sulit berkomitmen, sulit bertumbuh. Tidak heran orang bisa puluhan tahun ke gereja, hidupnya nggak pernah bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita mengembangkan hidup oleh iman? Yang kedua, hidup dalam firman. Karena iman tidak pernah terpisah dari firman. Alkitab berkata, sebab iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita cuma sekedar mengimani tapi tidak berpegang kepada firman, itu bukan iman. Itu cuma motivasi diri. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam firman. Karena kita berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, mari kita hidup dalam firman. Itulah yang namanya hidup oleh iman. Ya. Lalu kita perlu bertekun dalam firman. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberi catatan di sini, kita perlu bertekun dalam firman. Ya, hidup dalam firman dan bertekun dalam firman. Kenapa saudara? Hidup oleh iman akan selalu mengalami tantangan.
Tanamkan ini di hati saudara, di pikiran saudara, sehingga ketika engkau bergumul, engkau tidak menyangkali imanmu, engkau tetap semakin teguh. Kenapa? Hidup oleh iman akan selalu menghadapi tantangan, tekanan, karena kita masih tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Iblis mencoba menggeser iman kita dengan menawari semua yang kelihatan. Tapi kalau saudara dan saya hidup oleh iman, di tengah tekanan, godaan, tantangan, engkau teguh seperti Kristus memegang firman-Nya. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, akan selalu terjadi anomali. Apa itu anomali? Penyimpangan dari normal, ketidaknormalan, kelainan, saudara. Contoh, musim kemarau katanya ada El Nino. Panjang ini udah diprediksi, tiba-tiba di tengah musim kemarau, itu ada hujan deras. Itu namanya anomali. Faktanya, kebenarannya, kita lagi musim kemarau. Itu gejala tidak normal, apalagi terjadi polusi yang begitu parah, global warming. Cuaca yang dulunya teratur jadi nggak teratur. Sama, ketika dunia jatuh dalam dosa, maka terjadi anomali. Salah satunya, orang jahat bernasib mujur, orang baik bernasib buruk. Yang jahat tambah mujur, yang baik malah hancur. Itu anomali. Tapi kebenarannya, Tuhan tetap mau kita hidup benar. Kita hidup oleh firman. Hidup di dalam firman, hidup oleh iman, hidup berdasarkan kebenaran. Nah, hasil dari hidup oleh iman, yang Alkitab katakan, tadi kita perlu mengembangkan hidup oleh iman lewat kelembutan dan kerendahan hati, lewat hidup dalam firman, lewat bertekun dalam firman. Apa hasil dari hidup oleh iman, saudara? Yang pertama, perkenanan Tuhan. Kalau saudara membaca di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan itu nyenengin Tuhan. Saudara, kalau saudara mau berkenan kepada Allah, engkau perlu beriman seturut Alkitab. Bukan seturut kesimpulan yang saudara dapatkan dari kenyataan hidup. Kenyataan hidup ini memang sangat menyakitkan, tadi yang saya katakan. Kalau engkau hidup oleh iman, seperti Abraham. Tuhan ngomong, Abraham lihat pandang ke langit. Tuhan, kau bisa hitung bintang? Tidak bisa Tuhan. Itu nanti keturunanmu seperti itu. Coba kamu ke pantai, lihat pasir di tepi laut. Bisa hitung? Tidak bisa. Keturunanmu nanti akan seperti itu. Abraham belum punya anak. Tapi waktu Tuhan ngomong keturunanmu kan seperti bintang di langit pasir. Abraham bilang, oke Tuhan, aku percaya. Makanya Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan orang yang hidup oleh iman adalah yang disebut sebagai anak Abraham. Keturunan orang beriman. Dan tadi dikatakan di Ibrani 11:6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, engkau perlu percaya sepenuhnya dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh menyedihkan ketika kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita enggak percaya kepada Tuhan, kita enggak sungguh-sungguh mencari Dia. Kita memang berpaling kepada Allah, tapi tidak yakin bahwa Allah itu mau, bahwa Allah itu mampu menolong. Tidak yakin bahwa Allah itu ada di waktu saya susah di lembah gelap. Mana Tuhan? Katanya kau ada. Hanya gara-gara kita tidak melihat sesuatu. Tapi kalau engkau percaya seturut Alkitab, engkau akan berkata, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku, bahkan di saat aku masuk lembah kekelaman, lembah yang gelap, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Kita pegang itu. Itu namanya hidup oleh iman. Perasaannya belum oke, tapi iman kita pegang. Dan tahukah saudara, orang yang beriman, dia akan mengalami perkenanan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, hasil dari hidup oleh iman adalah menerima dan hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, saudara. Karena iman dikatakan, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, ketika engkau beriman, hidup oleh iman, engkau menerima dan hidup dalam kebenaran Allah. Engkau dibenarkan, engkau disucikan, engkau berkenan di mata Tuhan. Itu kata Alkitab. Dan dikatakan Nuh menerima kebenaran Allah. Karena dia percaya waktu disuruh bikin bahtera, Nuh mungkin tanya bahtera itu apa? Itu loh, seperti satu, nanti saya kasih petunjuk.
bentuknya seperti ini 3 lantai, harus kedap air. Karena nanti aku akan mendatangkan bah. Akan ada hujan 40 hari 40 malam. Musa, kalau Nuh tidak beriman, dia berkata, hujan belum pernah ada. Apa itu hujan? Mungkin Nuh sempat, Tuhan, apa maksudnya hujan? Ya hujan itu air jatuh dari langit. Oh gitu, ya oke Tuhan, siap, aku bangun bahtera. Seturut perintahmu. Konon, Nuh membangun bahtera sekitar 120 tahun. Dan orang-orang ketawa, Nuh, kamu bikin bahtera di daratan. Katanya mau ada hujan, apa itu hujan? Mau ada air bah, apa itu air bah? Wong selama ini kita hidup tidak ada pengairannya lewat embun yang turun ya. Sebelum Nuh membangun bahtera, maka pengairannya lewat embun yang membasahi bumi. Seperti di Taman Eden. Yang ketiga, hasil hidup oleh iman, saudara, tidak diperbudak dan dikuasai oleh kedagingan. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk dicobai iblis. Iblis tantang begini, kalau engkau anak Allah, buktikan, ubah batu ini menjadi roti. Karena anak Allah, Allah itu maha kuasa. Engkau katanya Allah yang menjadi manusia, pasti engkau bisa mengerjakannya. Bisa enggak Yesus membuat batu jadi roti? Bisa. Wong dari yang mencipta tidak ada menjadi ada aja bisa, apalagi sudah ada bahannya batu dibuat jadi roti, bisa. Tapi Tuhan tidak taat. Yesus sebagai manusia memberi teladan, dia lebih taat kepada Tuhan dan katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan sepenuhnya hidupnya. Sekalipun tantangan untuk tidak taat, lewat kata-kata, ya harga dirinya Yesus disentuh dong. Kalau kamu anak Allah buktikan dong. Katanya anak Allah, kamu sekarang kelaparan, buktinya mana? Banyak kali kita menghadapi tantangan begini, betul saudara? Tapi kau perlu hidup oleh iman, supaya saudara dan saya tidak diperbudak, tidak dikuasai oleh kedagingan. Yang keempat, bagaimana hasil dari hidup oleh iman? Mengalami intervensi ilahi, saudara. Ini menariknya. Mazmur 37 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, apa yang membuat kita bisa tinggal di sebuah keadaan, melakukan yang baik, berlaku setia di mana Tuhan tempatkan kita. Waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Kenapa ada orang nurunin standar? Karena dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa ada orang takut dijauhi, dikucilkan karena dia tidak mau kompromi? Karena dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan akan intervensi persoalanmu yang saat ini engkau tidak mampu. Tuhan berjanji kalau kau percaya, Tuhan yang akan mengambil alih saudara. Dan dikatakan dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kalau engkau hidup oleh iman, salah satu berkat hidup oleh iman adalah mengalami intervensi ilahi. Itu yang saya menjadi pegangan saya di waktu tersulit saya. Saya percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Itu yang Daud katakan dan itu jadi pegangan saya. Dan saya percaya sebagai ganti malu, engkau akan mendapat bagian 2 kali lipat. Dan Alkitab berkata seperti seorang dihibur bayinya, demikian aku akan menghibur kamu. Kamu akan dibelai-belai, digendong, dipangku. Hiburan yang Tuhan nyatakan di Yesaya 66 adalah kekayaan bangsa-bangsa. Berkat yang datang kepada orang-orang yang hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan, sekalipun yang dilihat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Tuhan. Itu tadi saya katakan anomali. Iblis akan coba tahan semua hal. Saudara sedang masuk kepada bagian terakhir. Saudara, mujizat, berkat, pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru, sukacita, dan kemenangan. Semua ini tersedia bagi mereka yang hidup oleh iman. Tadi dikatakan percayalah kepada Tuhan. Diamlah di negeri, lakukan yang baik. Itu yang saya kerjakan. Kenapa saya terus lakukan yang baik? Karena saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak perlu iri hati dan dengki. Karena apa? Karena saya percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup oleh iman. Saya percaya
di ibadah online ini, kuasa Tuhan pun tidak bisa dibatasi. Mari kita baca Habakuk 2 ayat 4 sebagai penutup khotbah hari ini. Dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Mari kita baca dari kata tetapi bersama-sama, saudara bisa ucapkan di rumah atau di tempat kerja atau di pesawat. Mulai ucapkan mungkin di hati atau bila perlu sedikit bersuara. Kalau sendirian lebih keras lagi, kalau bareng-bareng lebih keras lagi. Dikatakan tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, iman saudara yang membuat kehidupan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, jalan keluar terjadi. Kenapa? Karena iman adalah saluran kuasa Allah untuk bekerja lewat hidup saudara. Ada banyak orang membutuhkan, ada banyak orang membutuhkan mujizat, kesembuhan, pertolongan, tapi tidak semuanya mendapatkan. Tapi orang yang percaya akan hidup, akan mengalaminya, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan keluar, mengalami kekuatan baru, mengalami sukacita dan kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, sudah berapa lama kita hidup oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kelihatan? Mari pagi ini kita kembali ke jalan iman. Hidup oleh iman. Dan saudara, sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum ini, mari kita berdoa. Berkata, Tuhan, aku mau kembali ke jalan-Mu. Aku mau hidup oleh iman. Ampuni kalau selama ini aku iri hati, dengki. Aku suka melihat keadaan dan itu mempengaruhi kehidupan imanku. Mari kita berdoa pagi. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Alkitab berkata orang yang benar hidup oleh percayanya. Orang benar itu hidup oleh iman. Kami mau jadi orang benar Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami lebih banyak hidup oleh apa yang terlihat. Kami lebih banyak hidup oleh perasaan, oleh logika, oleh mood. Sehingga seringkali kami menjauh dari Tuhan. Kami menjauh dari ketaatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jadikan firman-Mu sebagai pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan pagi ini. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit, mereka yang sedang bersama ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Aku melepaskan kuasa berkat Tuhan di dalam nama Yesus, kelepasan yang ajaib, kesembuhan. Aku berdoa supaya apapun yang sedang diderita umat-Mu, yang sedang ibadah pagi ini, kena jantung, asma, darah tinggi, diabetes yang secara medis itu sulit sembuh, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku memperkatakan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum. Kami mau mengakui tubuh dan darah Tuhan, bahwa tubuh-Mu telah diserahkan bagi kami. Darah-Mu telah dicurahkan untuk menjadi penebusan, untuk menjadi meterai keselamatan kami. Kami percaya pagi ini kan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari siapkan roti di tangan kanan saudara atau di tangan yang saudara aktifkan. Angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Yesus tubuhnya diserahkan dan pagi ini melalui roti yang kita makan, kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah saudara bahwa roti yang kita makan pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin dan kita makan bersama-sama. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu. Mari kita angkat cawan lebih tinggi.
dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Percayakan saudara, bahwa anggur yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menebus dan menyucikan kita. Kalau engkau percaya, katakan amin dan kita minum dengan iman. Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami diampuni, kami disucikan, kami diselamatkan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami kudus, kami layak, kami disucikan oleh karya salib Kristus. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau beri. Karena kita berkata, siapa makan tubuh dan darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada kuasa kebangkitan dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami beriman pada saatnya kami akan dibangkitkan kembali bersama-sama dan masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih buat ibadah Tuhan pada hari ini di mana Tuhan menolong kami. Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri pada pagi ini. Curahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan, engkau dikasih Tuhan. Amin.